Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan Sting Channel. Kesempatan hari ini saya dapat kiriman motor yaitu Vario 125 yang all ya, yang masih lampu bolham. Jadi untuk motor ini tidak mau hidup. Jadi ini dari teman bengkel dibawa ke sini, berikut yang punya motornya, karena menurut temen ini sudah diganti untuk sensor CKP-nya, akan tetapi motor ini tidak mau hidup. Setelah dicek ya teman-teman ya, memang benar di sini ada sensor CKP yang bawaannya, tapi katanya sudah diganti untuk sensor CKP ini dengan yang baru. Kemudian setelah saya cek untuk suara full pump, dia berdengung. Tapi motor ini tidak mau hidup ya teman-teman. Jadi untuk full pump berdengung, tapi motor ini tidak mau hidup. Kemudian untuk lampu mil ya, lampu injek yang di sini, memang kata yang punya motor ini dari dulu memang mati, hanya speedometer yang hidup ya. Jadi untuk sen hidup, lampu jauh dia mati, milnya mati ya. Ini dari dulu. Jadi kita buat ngecek milnya secara manual menggunakan kabel jumper itu tidak bisa karena memang di sininya katanya mati. Tapi nanti saya akan cek menggunakan scanner. Oke ya teman-teman, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, ayo subscribe, like ya, share, tekan tombol lonceng. Ikutin video ini sampai selesai. Oke. Lanjutnya teman-teman, setelah pengecekan menggunakan scanner, di sini terbaca untuk pembacaan tampilan DTC-nya ya, yang sedang terjadi ya teman-teman. Di sini untuk 07 yaitu untuk sensor temperatur, 52 untuk sensor CKP ya teman-teman. Padahal untuk sensor CKP di sini kata yang punya motor baru ya Pak. Oke ya teman-teman, saya akan cek untuk di bagian perkabelannya. Tapi sebelum saya cek untuk perkabelan, saya akan buka dulu untuk bodi dan joknya, karena memang motor ini pada waktu datang ke sini ya keadaan seperti ini. Oke ya teman-teman, sekarang saya akan cek untuk di bagian sensor CKP. Di sini memang terlihat untuk sensor CKP, di sini terlihat baru untuk kabelnya, dan di sini untuk sensor temperatur ya teman-teman, kita lihat dulu. Jadi untuk sensor temperatur untuk soketnya di sini dia kabel oranye leres putih, dia sudah terkelupas ya seperti ini. Nanti saya akan cek juga untuk bagian kabelnya, kita pasang lagi karena saya akan cek untuk di bagian sensor CKP nya dulu. Jadi kabel yang dari sensor CKP menuju ECU ya teman-teman, saya akan cek. Jadi di sini saya punya untuk buku panduannya untuk skema kabel Vario 125 all ya. Di sini untuk jalur yang menuju sensor CKP, kabel warna apa saja dan kabel pinnya berapa ya di sini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini untuk sensor CKP, dan di sini untuk sensor ECT ya. Saya akan cek dulu untuk di bagian kabel yang sensor CKP menuju ECU. Berarti saya akan buka dulu untuk soketnya seperti ini. Dan saya akan buka untuk di soket sensor CKP yang menuju sensor CKP. Nah, jadi ini untuk kabel yang menuju sensor CKP, dan ini yang menuju ECU. Oke, saya akan cek dulu satu persatu warna kabelnya. Di sini kalau kita lihat
Untuk warna kabel ya, sorry, untuk warna kabel yang ini dulu apa namanya, biru kuning. Jadi pulser ya, biru kuning itu menuju A31. Kalau kita lihat petunjuknya seperti ini, A31 berarti kita melihatnya dari kiri ya, 1 2 baris. Jadi ini ada 3 pin, kita hitung. Jadi A31 kabel pulser ya, yang menuju sensor TKP. Di sini untuk pinnya, pin 31 seperti ini ya. Kalau kita hitung dari sini ya, 1 11 dari 12 dari 12 dari 22 ya, 23 sampai ke sini. Ini ukuran 31, maksudnya pin 31 ya. Ini kita cek untuk warna biru kuning, yaitu untuk pulser yang menuju sini. Saya akan cek. Sini saya akan hidupkan untuk multimeternya, menggunakan buzzer, suara buzzer biar jelas ya. Seperti ini kita set dulu. Oke, kita cek ya teman-teman, yang pin 31 tadi menuju di sini ada biru kuning. Oh sorry, yang ini ya teman-teman, biru kuning yang ini ya, tengah ya, ini biru kuning. Tersambung ya, yang biru kuning tersambung, yang untuk pulser. Kemudian kita cek untuk pin, yaitu coklat ya, coklat leres hitam A20. Jadi untuk arus 12 voltnya yang keluar dari ECU menuju sensor CKP A20. Sini 1 2 sini ya teman, A20. Di sini kita hitung 11 12 sampai 22, berarti di sini ya 20, di sini 20. Coba kita lihat kabelnya di sini ya, 20. Jadi warnanya coklat leres hitam. Oke, kita lihat coklat yang ini ya. Kita dengarkan suara buzzernya. Dia tersambung ya, berarti tidak putus. Kemudian kita cek untuk yang warna biru ya, biru hijau. Jadi biru hijau untuk masa itu A23 pinnya, A23 ya teman, A23. Kalau kita lihat 23 tadi 20, berarti di sini ya 20 21 22 23, berarti di sini ya teman-teman 23. Kita lihat coba kabelnya, sorry, 23 apakah benar? Kita lihat lagi di sini. Jadi untuk kabelnya sudah
warnanya sudah lain ya. Di sini benar biru hijau. Sorry teman-teman ya, ini pin 23 untuk masa ada hijaunya ya. Oke, kita cek lagi. Sini ya, biru hijau. Sorry teman-teman, karena memang sedikit susah kedengarkan. Tersambung ya, jadi sudah 3 kabel dia tersambung. Sekarang kita cek untuk pin A30 ya teman-teman. Sorry, A30 warnanya putih leres merah, itu menuju sensor CKP, sensor hall A30. Untuk A30 berarti ya ini A30 22 23 30 3, berarti di sini ya 30 ya teman-teman, 30 ini 31 32 33, berarti di sini 30. Coba lihat ya, tuh untuk kabelnya putih leres merah ya. Di sini ini untuk sensor hall. Teman-teman dengarkan untuk suara buzzer-nya. Kalau dia berbunyi berarti tersambung. Dia tersambung. Kemudian untuk sensor hall lagi, yaitu A19 warna putih leres biru, A19 ya, putih leres biru di A19 berarti di sini 11 12 13 ya, di sini ya, di sini ya teman-teman, 19 ini 19 20 21 22, berarti di sini 19 ya. Ini ya teman-teman, 19 kita inikan untuk warna putih leres biru, putih leres biru, putih leres biru. Ini kita dengarkan, teman-teman dengarkan untuk suara buzzer-nya. Sorry, mungkin salah. Putih leres biru, ya, tersambung ya. Untuk putih leres biru, teman-teman dengarkan, dia tersambung. Tinggal satu lagi untuk sensor hall-nya. Di sini A29 putih leres coklat, putih leres hitam ya, putih leres hitam. Dia adanya di pin 29, pin 29. Di sini 22 23 24 25 26 27 28 29 ya. Di sini 29, di sini pin 29 ya teman-teman. Sorry, tuh warnanya untuk putih leres hitam. Kita cek ya, kita cek putih leres hitam. Teman-teman dengarkan untuk suara buzzer-nya. Di sini terdengar bunyi suara buzzer ya teman-teman, berarti ini tersambung. Jadi untuk jalur menuju sensor CKP ya, termasuk arus 12 volt, sinyal massa, kemudian pusher dan sensor hall yang 3, kan ini ada kabelnya ada 3 ya, dia tersambung semua dari ECU menuju sensor CKP.
Tapi di sini ya untuk sensor CKP-nya sudah diganti. Nah, sekarang saya akan masukkan untuk soketnya. Soket yang menuju ECU ya, teman-teman. Kita matikan dulu kontaknya. Nah, sekarang saya akan kontakin untuk motornya ya. Kontakin motornya. Sorry, sebelum saya kontakin, saya akan menggunakan tes pen DC jepitan ke masa ya, teman-teman. Saya akan cek dulu untuk tes pen DC-nya apakah menyala. Kita tes menyala ya. Oke, sekarang saya akan lihat untuk warna coklat. Jadi harus 12 volt yang dari ECU menuju sensor CKP. Dia warnanya coklat leres hitam ya, coklat leres hitam. Nah, sambil kita kontakin apakah dia menyala. Di sini harus menyala ya, artinya ada arus yang masuk dari ECU menuju sensor CKP seperti ini. Jadi warna coklat leres hitam yang menuju sensor CKP yaitu arus 12 volt itu harus masuk ke sensor CKP ya. Ini tidak ada setelah kontak on ya. Tapi untuk kabel tidak ada yang putus. Kita matikan dulu ya, teman-teman. Jadi untuk arus 12 volt yang masuk ke sensor CKP yang warna coklat ya, yang warna coklat leres hitam, dia tidak keluar arus yang masuk dari ECU. Nah, intinya ECU ini kita cek apakah ada pemasukan arus yang masuk ke ECU itu dari sikring. Ada sikring ya, teman-teman, di sini. Dari sikring ya, teman-teman. Di sini ya. Ada sikring ECU 10 ampere. Kita cek yang menuju ke ECU. Saya akan cek arus yang dari sikring menuju ECU. Di sini kalau lihat untuk skemanya A9 yang masuk dari sikring ke sini ya, A9 kita cek. Kita cek menggunakan tes pen DC saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, di sini ya, teman-teman. Sini. Jadi saya akan menggunakan sini ya. 9. Kita cek. Di sini arus yang dari sikring 10 ampere menuju ECU yang warna merah leres coklat. Di sini ada arus ya. Ini belum kontak ya. Kontak belum on. Ini harus ada masuk. Oke, sekarang kita pasang untuk soket ECU-nya. Artinya arus 12 volt masuk ke sini sudah ada. Kemudian kita cek di bagian kontak. Keluaran dari ECU ini warnanya merah putih. Sini ya, teman-teman. Keluaran dari ECU kita ulangi, dari sikring menuju ECU arus yang masuk, kemudian keluar lagi yang keluar kontak ya. Di sini ada ya, teman-teman. Di sini ada yang keluar kontak. Berarti untuk ECU arus 12 voltnya ada. Termasuk masa juga pasti tersambung karena ini menyala.
Kalau masa tidak tersambung, ini pun tidak menyala ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kontakin yang keluaran dari arus standby dari ECU masuk ke warna hitam putih. Warna hitam putih ya teman-teman. Kita kontakin. Ini harus ada arus tuh. Kita matikan, kita kontakin, kita. Dan memang untuk full pump dia berdengung ya, berbunyi, karena untuk arus 12 voltnya dia masuk dari sikring ya, dan satu lagi dari ECU yaitu sinyal massa. Jadi untuk sinyal massa full pump ya, dia bagus. Oke, sekarang saya akan cek di bagian sinyal massa yang ada di kuil ya teman-teman. Ini kita cek sinyal massa nih, sinyal massa yang ada di kuil warna kuning ya, kuning laras biru. Teman-teman lihat, kontakin, coba sini, jelas lah ya, kontak sudah on ya, sela, coba sela, kita sela, coba lihat di sini ya. Jadi untuk sinyal massa yang masuk ke kuil tidak ada ya, sinyal massa yang masuk ke kuil tidak ada. Kita lihat untuk arus 12 voltnya yang masuk ke kuil, kan ada dua kabel yang warna hitam putih. Ini ada ya teman-teman. Sorry teman-teman, tadi untuk tes pendesanya, untuk melihat sinyal massa tadi belum jepitan ininya, harusnya di sini ya teman-teman. Tadi salah, sorry, maaf. Jadi untuk sinyal massa kita masukkan ke plus ya. Kalau nah sekarang kita cek lagi untuk sinyal massanya. Ya. Kontak sudah on. Kita lihat sinyal massanya, tes pendesnya udah dipindahin ke plus. Tetap ya tidak ada. Jadi artinya untuk pengapian tidak akan keluar karena sinyal massa yang dari ECU dia tidak ada. Padahal saya tadi padahal sudah dicek ya untuk kabelnya dari sinyal massa yang dari ECU menuju kuil. Kita cek lagi ya menggunakan tes pen DC. Saya buka dulu untuk soketnya. Jadi adanya di pin 1 ya di sini. Untuk sinyal massa yang menuju kuil kita set untuk multimeternya, hidupkan buzzer. Warna kuning leres biru, kita cek untuk sinyal massa. Teman-teman dengarkan ya, dia tersambung tapi sinyal massa tidak keluar. Kalau kita tes menggunakan tes pen DC, kemudian di sini pun untuk kabel yang menuju sensor temperatur dia sudah sobek-sobek ya. Dalam pengecekannya seperti ini. Ini menurut saya tidak boleh. Lebih baik kita menggunakan jarum pentol seperti ini. Jadi untuk kabel tidak boleh disobek-sobek seperti ini, termasuk untuk di bagian sensor ya, temperatur. Untuk kabel-kabelnya disobek-sobek seperti ini ya teman-teman. Lebih baik teman-teman gunakan jarum pentol ya, sambil menggunakan multimeter untuk kita mengeceknya seperti itu. Jadi jangan disobek-sobek seperti ini, karena untuk di motor injeksi ini itu sangat sensitif sekali ya teman-teman.
Nah sekarang untuk arus yang masuk ke sini ke ECU ada. Jadi untuk di bagian full pump dia berdung, tapi untuk pengapian dia tidak ada. Dan arus 12 volt yang masuk ke sensor cek api pun tidak ada. Artinya motor ini tidak akan hidup bila mana arus itu tidak ada masuk, maksudnya bila mana arus yang masuk ke sensor cek api tidak ada, motor pun tidak mau hidup. Artinya pengapian tidak ada ya, seperti itu. Di sini sudah saya cabut untuk kabel bautnya, sudah saya buka. Pas saya buka dulu. Keras ya teman. Sini untuk kabel-kabel soketnya aman ya, bagus, termasuk yang di ECU. Kita lihat di bagian belakang ECU. Nih, di sini nih teman-teman bisa perhatikan. Di sini ECU-nya bekas ada yang terbakar ya, melecus seperti itu. Ini menurut saya ECU-nya bermasalah. ECU-nya mati untuk jalur pengapiannya ya, karena di sini teman-teman lihat ada bekas tanda letusan. Jadi komponen yang di dalam dia meletus, tidak kuat, mungkin akibat short ya, seperti itu. Jadi satu-satunya jalan ya kita harus ganti ECU-nya. Tapi saya ingatkan buat teman-teman, sebelum ganti ECU saya akan cek lagi, dan teman-teman juga bila seperti ini harus cek lagi kabel-kabelnya ya. Dan saya akan ganti untuk ECU-nya ya. Mungkin dalam pengecekan kabel saya akan skip dulu karena mengingat durasi ya teman-teman. Nanti dalam pemasangan ECU yang baru teman-teman bisa tahu apakah motor ini hidup. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Oke ya teman-teman, jadi untuk masalah kabel ya, di sini isolasinya saya buka, saya rapikan lagi ya teman-teman. Ternyata memang untuk kabelnya banyak sambungan, jadi dia di kupeh-kupeh ya untuk kabelnya. Harusnya menurut saya itu kalau kita dalam pengecekan kabel gunakan saja jarum pentol dan multimeter ya teman-teman, dimasukkan ke soketnya, itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi jangan disobek-sobek seperti yang ada di motor ini ya, termasuk yang bagian kabel atas semua. Nah di sini sudah dipastikan menurut saya ini dari ECU-nya yang mati, ECU-nya mati. Dan di sini sudah diberikan dengan sesuai kode ya, sudah diberikan sesuai kode ya, seperti ini sesuai kode, yang kode 30400 KZR 651 ya, seperti ini. Sekarang saya akan pasang untuk ECU-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini deket nih, sini. Sini ya teman-teman, pasang. Jangan lupa kita opin dulu kontaknya. Sekarang kita cek di sini ya teman, kita cek
eh, biar teman-teman tahu ya, biar teman-teman tahu maksudnya. Biasa kita jepitkan untuk tes pendesnya di masa dan ngecek kabel yang dari ECU menuju sensor CKP ya, harus 12 voltnya. Di sini kontakin ya, untuk pulpam sudah berbunyi ya teman-teman tuh. Di sini teman-teman lihat, bila kontak on untuk kabel ya, kita matikan dulu ya. Jadi kalau ECU yang tadi bila dikontakin arus 12 volt yang menuju sensor CKP yang berwarna coklat leres hitam ya, dia tidak ada. Tapi di sini ya saya kontakin ya teman-teman, yang coklat nih, coklat leres hitam sudah ada ya teman-teman. Jadi arus yang masuk ke sensor CKP itu harus ada, tidak seperti tadi ya. Jadi kalau yang tadi dia arusnya ya tidak ada yang masuk. Kita matikan dulu. Oke, sekarang kita cek ya di bagian pengapiannya sini nih. Ya teman, saya kontakin dulu, kita lihat untuk pengapiannya. Bisa terlihat motor sudah kontak ya. Ya, di sini sudah keluar arus ya. Sekarang kita kontakin, kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan. Sudah hidup ya teman-teman. Kita coba lagi, hidupkan lagi. Oke ya teman-teman, itulah cara kita dalam mengatasi motor yang tidak mau hidup seperti ini ya. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa yang belum subscribe di channel ini, ayo subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.